Haleluya. Salam sejahtera bagi semua teman-teman yang ada di dalam link ini. Kami hadir kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan sukacita, dengan senang hati, kami rindu agar bisa terus berbagi kepada semua umat Tuhan, agar kita semakin hari semakin dikuatkan dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian, tanpa kita sadari, iman kita dibangkitkan. Dan yang belum mengenal Tuhan bisa dicerahkan, bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, bisa disegarkan, bisa disadarkan, bisa diterangi kehidupannya. Oleh sebab itu, kita bersyukur oleh kasih Tuhan dan oleh pertolongan Tuhan dengan teknologi yang begitu pesat di dalam perkembangannya, kita bisa hadir dan bisa bertemu lewat media online seperti yang kita sedang jalani saat ini. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, artinya lewat media ini bisa memperkenalkan siapa Tuhan yang sesungguhnya, dan Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Dan Tuhan yang mengasihi manusia adalah Tuhan yang tidak memandang latar belakang, Tuhan yang tidak memandang status sosial, Tuhan juga yang tidak memandang status pendidikan, tapi Dia mencintai semua manusia. Bahkan firman-Nya yang luar biasa di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bukan perkataan manusia, ini firman Tuhan. Kalau perkataan manusia, dia akan berkata seperti ini, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan menolong kamu. Kalau dia berkata seperti itu, maka dia bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya cinta satu golongan. Dia hanya cinta satu kelompok. Jadi untuk membedakan mana Tuhan yang benar sangat simpel. Sangat sederhana untuk mengenali Tuhan yang sesungguhnya. Kalau dia cuma cinta satu kelompok, satu golongan, satu keyakinan, maka dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang cinta segala bangsa. Dia cinta semua manusia, apapun latar belakang kita. Bahkan sekalipun kita letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan hadir, datang di dalam manusia untuk membebaskan manusia dari segala bahaya, dari segala beban, dari segala penderitaan. Berbeda sekali dengan setan, karena di dalam hidup manusia ini hanya ada dua kekuatan yang hadir. Yang satu adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang benar. Yang kedua adalah setan, pribadi yang jahat, pribadi yang keji, pribadi yang membodohi, menyesatkan, dan itulah yang kita perlu waspadai. Jadi kita hanya perlu mengenal Tuhan yang benar, supaya jangan sampai kita beriman, tapi ternyata itu bukan Tuhan. Tapi ternyata setan yang coba membodohi manusia. Sebab itu berhati-hatilah, karena dari Taman Eden, pekerjaan setan sudah sama. Pekerjaan setan selalu dari dulu begitu, yaitu ingin membodohi, menyesatkan manusia. Mengenali karakter setan sangat gampang. Mengenali hakikat setan sangat gampang. Dia mengajarkan manusia untuk iri hati, bertikai, kebencian, marah-marah, percabulan, pikiran kotor, segala macam kejahatan, keegoisan, itu muncul di dalam hati manusia. Nah, kalau itu sedang hadir di dalam hidupmu, saya pastikan bahwa Anda tidak sedang bersama Tuhan, tapi Anda sedang bersama setan. Cuma Anda tidak sadar. Bahkan yang paling parah adalah setan itu selalu mengajarkan untuk supaya manusia bisa saling menyakiti, saling membenci, saling kalau perlu saling membunuh. Itulah rumus yang paling tertinggi yang dimiliki oleh setan. Makanya Tuhan Yesus berkata, setan itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Nah, itulah yang diajarkan setan untuk supaya manusia itu saling membunuh, saling menghabisi.
Ya, setan itu haus darah, menghalalkan darah. Jadi berhati-hatilah dengan kenyataan bahwa setan ini adalah pribadi yang sangat jahat. Jadi bagaimana kita supaya bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar, rendah hati dan buka hatimu supaya lewat tayangan-tayangan yang kami bagikan itu bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Pujiatun. Haleluya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Pendeta. Ya, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, Bu, suaranya bisa agak besar sedikit, Bu, biar lebih terdengar. Ya, lebih dekat ke ini ya, ke mic-nya atau ke handphonenya. Terima kasih Ibu Pujiatun sudah hadir di studio dan mau memberkati teman-teman, mau memberikan kesaksian bagaimana Ibu ini seorang antikris. Artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan sempat mengenal didikan yang sangat fanatik dari orang tua, dan apa yang terjadi bahkan di tengah-tengah desa, tengah-tengah lingkungan, tidak ada yang Kristen, semuanya Muslim. Tapi Tuhan ajaib, Tuhan punya rencana yang khusus buat Ibu Pujiatun sehingga di dalam hidupnya dia boleh mengenal siapa Tuhan itu, dan akhirnya beliau mengambil satu keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, Ibu, waktu dan tempat Ibu bisa ceritakan kepada kami, teman-teman yang ada di dalam link ini, bagaimana latar belakang Ibu dan apa yang terjadi dan bagaimana Tuhan Yesus hadir dan menjamah dan mengubahkan hidup Ibu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Pujiatun. Silakan Ibu. Salam Pak Pendeta Manogulo. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam buat Bapak Ibu Saudara yang bergabung di channel Pak Yusuf Manogulo. Perkenalkan, nama saya Pujiatun. Biasa saya dipanggil Puji. Saya kelahiran Blora, Jawa Tengah. Umur saya sekarang 42 tahun dan saya sudah menikah 7 tahun, belum dikaruniai momongan atau anak. Terima kasih. Maaf, saya belum pernah kesaksian, hanya bersaksi di teman-teman saya saja yang Muslim. Saya dilahirkan di sebuah desa di Jawa Tengah, Blora, yang hampir semua Muslim, tidak ada yang Kristen. Nenek saya dan tante saya itu fanatik. Mereka juga mondok, tapi mama saya kurang, gitu. Saya umur 5 hari sudah berpisah sama papa saya karena mama saya memilih berpisah sama papa saya waktu saya di usia 5 hari. Karena papa saya judi, hampir nggak pernah di rumah gitu, tiap pulang-pulang cuma makan, gitu saja. Mengambil uang mama saya buat melahirkan saya, dicuri untuk judi. Jadi akhirnya mama saya memilih begitu saya lahir 5 hari untuk pulang ke rumah nenek saya. Jadi saya umur bayi sampai 6 tahun ikut nenek saya karena mama saya janda gitu. Jadi umur 0 sampai 6 tahun tuh saya sangat bahagia karena nenek saya kan di situ termasuk orang terpandang, kaya dan mengutamakan pendidikan. Jadi
biasa kalau nenek tuh suka memanjakan cucunya gitu. Jadi hampir saya nggak pernah kena marah gitu. Kebetulan nenek saya itu punya anak yang paling kecil tuh usianya hampir sama-sama usia saya, kelahiran 77. Jadi masih menyusui om saya. Jadi saya juga minum air susunya nenek saya gitu. Waktu itu mama saya melahirkan saya itu dalam keadaan sakit. Jadi semua bengkak gitu waktu itu ceritanya gitu. Jadi melahirkan begitu saya lahir tuh mama saya sempat nggak sadar gitu. Di situ jadi saya sangat waktu masa kecil saya sangat bahagia, tapi di saat mama saya menikah lagi di usia saya umur 6 tahun, otomatis saya ikut mama dan papa saya tiri gitu. Jadi di situ saya ngerasain yang hidup buat saya nggak adil gitu. Jadi apabila saya kurang nggak nurut sama mama atau apa gitu, mama saya selalu marahin saya gitu. Saya harus mengerti karena papa saya bukan papa kandung, papa tiri. Jadi saya harus maksudnya nurut apa kata mama saya dan papa tiri saya gitu. Jadi nggak boleh minta ini, minta itu gitu. Misalkan contoh kecil saya minta mau sekolah gitu olahraga aja saya pengen itu minta uang saku gitu buat jajan gitu. Biasa kan teman-teman saya kan biasa kalau olahraga biasanya ke kantin gitu. Tapi mama saya itu mesti marah gitu. Kalau sekolah cuma untuk jajan, nggak usah sekolah gitu. Papamu tuh papa tiri, kamu harus ngerti gitu. Kalau nggak bisa dikasih tahu, ya sudah, aku mending kehilangan kamu gitu. Mesti sering kayak gitu gitu. Jadi berulang-ulang gitu, sering kali kayak gitu. Jadi akhirnya saya setiap mau apa saya nggak berani mengatakan sama mama saya pendam gitu. Mau baju saya sobek, mau apa saya nggak berani gitu. Kayak tas, kayak sepatu saya misalkan rusak gitu. Itu nggak berani bicara, saya takutnya kayak gitu lagi, dimarahin lagi gitu. Sampai kadang kaos dalam saya aja sampai bolong itu sampai 8 gitu lubangnya. Sampai sepatu pun juga gitu, sampai bawahnya tuh habis saya akalin pakai kain supaya apa kaki saya nggak kena tanah gitu. Jadi nek mama saya tahu ya biarin membelikan gitu. Kalau enggak ya biasa ya udah saya lebih baik diam daripada saya kena marah gitu. Jadi pokoknya kalau nggak nurut mama saya selalu bilang dulu melahirkan saya membawa nyawanya mama saya gitu. Jadi papa kandung saya itu kan ninggalin saya nikah lagi nggak pernah nyari saya, apalagi ngasih makan apa gitu nggak pernah. Padahal deket rumahnya itu, cuma nggak pernah datang menjenguk saya gitu. Mama saya kayaknya itu juga marah. Bahkan tante-tante saya bilang juga gitu kalau gendong saya ketemu papa saya gitu, papa saya bahkan malah pura-pura nggak tahu gitu. Kayak gitu. Jadi saya waktu masih kecil tuh pokoknya saya harus dituntut mengerti. Harus tahu keadaan saya karena papa saya papa tiri gitu. Jadi itu saya mulai tertutup. Daripada saya kena marah, lebih baik saya tertutup gitu. Jadi umur 6 tahun sampai 16 tahun kan itu hidup saya begitu terus, keras gitu. Jadi saya tertutup. Kalau sekolah aja bayar SPP saya nunggu, kalau dulu kan 6 bulan ya, 6 bulan ngambil rapot gitu. Saya bicara sama mama saya kalau bayar rapot harus lunas baru rapotnya bisa dibayar gitu. Jadi harus kalau kepepet dan itu penting baru saya
bilang sama mama saya, kalau yang sekiranya mama saya itu nggak penting, saya lebih baik diem gitu. Jadi kalau kalau saya supaya dulu kayak waktu olahraga gitu, teman-teman saya kan kantin saya malu. Besok kira-kira olahraga saya ada itu bungkusnya makanan gitu yang kayaknya ciki apa gitu. Saya dari rumah saya isi kayak dulu itu kan nasi bekas gitu bisa digoreng gitu. Saya goreng dimasukin gitu. Saya makanya ngumpet-ngumpet seakan-akan saya juga jajan gitu loh. Kayak gitu tiap hari. Dulu waktu saya SD sampai SMP itu hidup saya kalau malam tidur rumahnya nenek saya karena saya kan deket minum air susunya nenek saya juga karena mama saya waktu itu sakit ya. Kebetulan nenek saya juga menyusui om saya yang selisihnya umur 2 tahun gitu. Jadi orang yang nggak pernah marah ya nenek saya, orang yang paling sayang saya ya nenek saya gitu. Jadi kalau misalkan saya salah, nenek saya mesti ngasih taunya itu halus gitu. Jadi saya nurut. Beda sama mama saya. Kalau sekiranya saya nggak nurut atau di mata mama saya itu nggak benar, saya dimaki-maki ya itu tadi pagi ya di sama papa tiri harus nurut. Kalau nggak nurut ya sudah kehilangan ndok sitok lah ya wis. Maksudnya itu telur satu ya sudah berarti kehilangan saya sudah gitu. Tapi entah kenapa saya tuh nggak pernah saya masukin hati, nggak pernah itu menurut saya hal biasa. Tapi begitu saya besar saya kalau inget itu mesti nangis gitu. Terus di usia saya mungkin kelas SMP kelas 2 kan mama saya sudah rumah sendiri dikasih nenek saya kan termasuk mama saya kan nggak sekolah semua sampai kuliah jadi mama saya nggak kuliah jadi SD kalau yang SD itu diberi rumah tanah kayak gitu-gitu dikasih kayak gitu kalau yang sekolah ya sudah disekolahin aja sampai kuliah kayak gitu nah mama saya kebetulan kan nggak sekolah jadi dikasih rumah dikasih tanah gitu yang sangat luas entah kena apa. Waktu saya SMP kelas 2 itu mama saya sempet kayaknya berantem gitu loh. Papa saya tersinggung dengan perkataannya nenek saya atau kakek saya. Akhirnya meninggalkan apa yang dikasih nenek saya itu. Papa saya ngancam mama saya kalau mau dek rumah yang dikasih nenek saya, ya sudah pisah gitu. Kalau mau nurut saya tinggalin apa yang dikasih nenek saya. Akhirnya pindah di situ papa saya kan sama mama saya kan nggak punya tanah yang untuk rumah gitu. Jadi kakaknya papa tiri saya ngasih tanah tapi tuker tanah gitu. Tanah yang bisa dibikin rumah. Jadi itu mulai hidup baru mulai ya ya kayak miskin gitu. Jadi setelah itu saya kan SMP kelas 3. SMP kelas 3 mama saya itu sebenarnya mampu nyukalain saya sampai SMA bahkan kuliah itu mampu tapi entah kenapa saya nggak mau nyukalain saya gitu saya SMA disuruh ikut orang tetangga saya gitu jadi hidup saya itu keras di situ sering dimarahin mama saya akhirnya saya ikut orang sekolahnya SMA itu akhirnya saya kerja di Surabaya tahun 99 kerja di perusahaan sepatu di situ pun juga saya kalau dulu tuh kerja itu setahun gitu keluar setahun keluar balik lagi kayak gitu-gitu lama-lama saya itu sulit cari pekerjaan itu akhirnya saya pulang ke kampung gitu loh pulang ke kampung tuh
mama saya kayaknya nggak suka gitu kalau saya pulang kampung gitu. Jadi sering diam nggak disapa, nggak di itu. Akhirnya saya nggak betah, balik lagi ke Surabaya gitu. Cari pekerjaan dapat gitu. Dapat, habis gitu ketemu Bu Puji, ya, suaranya agak besar sedikit, Bu. Soalnya iya. ini kelihatannya mengecil suaranya. Halo, Iya. kelihatan? Dengar, Pak? Dengar, tapi kok agak kecil ya? Agak dekat ini, dekat mic, dekat handphone aja bicaranya. Bisa? Oke, bisa. Iya, oke. Silakan, Bu. Agak besar ya suaranya ya. Oke. Terus Silakan. iya. Terus habis itu saya tahun 99 di Surabaya kerja, itu ya juga jatuh bangun gitu, Pak. Terus sempat waktu kerja di perusahaan tuh ketemu suami saya di sebuah mall gitu, dikasih nomor HP, nomor telepon rumah. Habis gitu saya sudah, saya nggak percaya sama dia, saya nomor HP-nya saya buang, tapi begitu saya buang tuh malamnya tuh mimpi kayak seakan-akan saya di rumahnya orang yang kemarin saya ketemuin gitu loh. Untungnya saya nomor telepon saya buang tuh sampahnya nomor teleponnya belum kebuang ke tong sampah, tak ambil lagi gitu loh. Akhirnya sampai di situ akhirnya berteman gitu, Pak. Berteman, di situ juga keluarga saya mungkin penilaiannya negatif karena saya umur 22, suami saya umur 39. Terus suami saya Cina, saya Jawa gitu. Jadi penilaian keluarga saya itu takutnya suami saya itu punya istri dan anak gitu. Jadi dilarang, menganggapnya saya itu pokoknya dinilai negatif. Saya sudah nggak benar sama suami saya, sudah mungkin ya saya memaklumi mungkin penilaiannya negatif gitu. Jadi akhirnya saya itu dimaki-maki keluarga saya gitu. Terus waktu tahun 2002 saya pas Agustus itu sering nggak kerja kan Pak, sering pulang kampung gitu, nggak ada duit, pokoknya sering pulang kampung gitu. Mama saya sering sering nggak menyapa saya, jadi didiemin terus gitu. Jadi saya nggak betah di rumah. Terus balik lagi kayak gitu, balik ke Surabaya, akhirnya saya kerja di perusahaan itu sempat ikut juga orang gitu, ngomong anaknya orang di situ. Jadi 2002 itu. Nah, di situ saya sering, kan kalau ngomong anaknya orang tuh kadang-kala kan suruh muterin lagu kayak gitu-gitu, lagu mau tidur gitu. Waktu itu ada lagunya Pak Niko Raharjo itu satu kaset, mesti saya kalau mau nidurin momongan saya itu mesti nyanyi lagu itu gitu loh. Momongan saya itu tidur. Waktu itu saya nggak, kalau ada Yesusnya saya nggak bicara, saya diem, hanya bilang Tuhan gitu aja. Di situ jadi majikan saya seneng gitu. Jadi saya suka nyanyi kayak gitu-gitu, seneng. Akhirnya saya keluar, majikan saya juga agak kecewa gitu. Terus itu tahun 2002. Terus 2002 pertengahan itu ya wirawiri itu kayak pulang ke Blora ke Surabaya, pulang ke Blora ke Surabaya itu mama saya mungkin kayaknya nggak kerja, nggak ada duit, jadi kayak apa ya, nggak suka sama saya kalau pulang. Saya perasaan saya saat itu di situ. Jadi akhirnya saya balik lagi ke Surabaya. Ke Surabaya itu dek teman-teman saya yang kos, akhirnya di situ nggak punya duit saya waktu itu. Saya dikasih makan teman saya karena saya ongkos aja pulang ke Surabaya itu saya jual sendok saya gitu. Waktu saya kerja itu kan sering beli kayak sendok, kayak piring gitu. Saya
ongkos untuk ke Surabaya jual sendok ke teman-teman saya di kampung. Karena minta mama saya kan nggak mungkin dikasih gitu, pasti marah-marah gitu. Jadi itu. Terus saya kan nggak punya duit, di teman saya kan saya butuh makan. Saya cari kerjaan belum dapat, di rumah sudah kayak gitu, akhirnya saya telepon ini yang sekarang jadi suami saya, bertemanan kan. Tapi saya kan nggak berani minta-minta, Pak. Saya tuh berat kalau mau minta gitu atau pinjem gitu susah karena sudah terbiasa sama mama saya suruh mengerti gitu. Jadi saya berusaha apa-apa untuk menyimpan sendiri, untuk menyelesaikan sendiri gitu. Waktu di situ malah teman saya ini yang jadi suami saya sekarang ini marah-marah gitu. Marah-marah berarti kan nggak sesuai yang saya harapkan gitu loh. Padahal saya ini saat itu butuh pertolongan. Saya butuh makan. Saya butuh tempat. Terus suami saya ini kan waktu itu teman saya ini kan terus pergi gitu loh. Padahal saya berharap saya itu dikasih duit gitu untuk makan gitu, untuk pegangan. Saya sudah menyiapkan dari desa itu bawa racun tikus yang kecil-kecil itu. Karena nanti nih misalkan aku di kampung kayak gini, saya merasa nggak punya orang tua, nggak ada yang peduli sama saya. Yang saya rasa peduli itu suami saya ini, teman saya ini, ternyata tidak sesuai yang saya harapkan. Saya minum racun itu di depan nih teman saya ini, mungkin dikira itu nggak racun atau nggak apa ya, ditinggal pulang gitu loh. Ternyata reaksi mungkin setengah jam atau seperempat reaksi racun itu. Teman muntah-muntah saya sudah berkunang-kunang, teman saya itu sudah di perjalanan ditelepon teman saya. Akhirnya saya itu dibawa ke rumah sakit Undaan Surabaya naik becak gitu. Jadi kayak masih sadar gitu. Jadi di UGD itu ditanyain. Waktu itu KTP juga saya itu nggak begitu mementingkan. KTP itu sudah dulu kan nggak seumur hidup gitu loh. Ada tahunnya itu habis gitu. Ditanyain, sambil ditanyain di UGD itu ditanyain, terus teman saya itu minta nomor telepon tante saya sempat masih bisa ngasih nomor telepon tante saya gitu yang di Surabaya gitu, adiknya mama saya gitu loh. Kebetulan kan kuliah di sini dulu gitu loh, terus punya suami di sini gitu. Datang terus saya nggak tahu, lupa saya juga sampai saat ini saya nggak pernah tanya. Suami saya datang waktu itu masih jadi teman, datang ke UGD. Saya sudah di UGD itu agak sadar, ditanya-tanya susternya masih bisa gitu, tapi saya tuh melihat langit itu kayaknya deket gitu, deket sekali. Saya bisa ngerespon orang suster bicara, tapi saya sudah kayak di alam lain gitu. Tuh terbang orang pakai baju putih-putih gitu, orangnya senyum, bilang nggak boleh ikut saya nggak boleh ikut, pokoknya saya nggak boleh ikut gitu. Jadi saya kayak didorong-dorong gitu, didorong. Kalau mau terbang gitu didorong lagi, suruh turun. Saya sudah kalau mau terbang disuruh turun. Terus waktu itu nggak tahu mama saya datang sama papa saya sudah waktu saya sudah nggak sadar itu mungkin ada di rumah sakit berapa hari gitu. Terus papa kandung saya juga datang gitu, menjemput saya untuk pulang tanpa memberitahu teman saya itu gitu. Jadi rasanya tuh saya tuh ya itu hidup saya terberat itu 2002 itu enggak, di situ mama saya bilang gini, maki-maki saya kayak gini, habis no duit apa gitu, pokoknya maki-maki terus. Nggak rela uang yang untuk bayar rumah sakit itu nggak rela, dimaki-maki terus tiap hari. Saya itu pokoknya dimaki-maki terus di rumah itu waktu pemulihan. Terus papa saya sudah dipesenin untuk saya kontrol, suruh nemenin,
malah nggak datang. Mama saya malah marah, maki-maki saya. Punya Pak nggak nggak peduli, nggak ikut. Gini-gini pokoknya dimaki-maki terus kayak gitu gitu. Terus akhirnya saya juga nggak kerasan lagi di rumah, berusaha pergi mau nyariin teman saya ini karena terakhir kan nggak nggak pamitan gitu loh Pak. Saya pengen pamit baik-baik, bisa baik-baik saat itu. Tapi tante saya itu udah bikin cerita gitu loh, kayak seakan-akan tahu tentang latar belakang suami saya. Cerita di kampung tuh kalau teman saya ini sudah punya anak 3, punya istri kayak gitu-gitu. Padahal saya sudah pernah ke rumahnya gitu. Jadi saya tahu betul kalau memang dia itu masih sendiri, nggak beristri dan nggak punya anak gitu. Jadi saya juga nggak bela, nggak, saya biarin aja terserah mau bilang apa gitu. Waktu di rumah saya, mama saya diemin saya terus kan kepengennya saya kan kerja gitu di Surabaya. Cari pekerjaan kan juga nggak langsung dapet gitu loh. Pingin saya itu ke rumahnya tante saya dan pengen ketemu sama teman saya ini. Tante saya bilang apa? Jijik, najis gitu katanya sama saya. Terus tante saya juga mitnah saya hamil gitu. Bilang sama mama saya, hamil di luar nikah apa kayak gitu-gitu, dikuburin. Tapi saya di situ nggak pernah, saya terus marah-marah gitu, saya biarin gitu. Terus 2000, terus akhirnya kan saya bisa 3 bulan itu ketemu ini teman saya ini. Akhirnya ketemu akhirnya sampai sekarang ini di situ saya juga sama teman saya ini nggak mulus juga, sering berantem gitu. Terkadang kalau sudah berantem ya saling bicaranya nyakitin gitu loh. Kayak suami saya bilang, ya kita beda gitu loh, dari ras beda, dari pendidikan beda. Saya juga pengennya dapet yang Chinese gitu. Pendidikannya sama kayak gitu. Begitu juga kamu pasti pengennya juga sama, seiman, terus orang Jawa gitu. Kayak gitu. Jadi saya diem gitu. Cuma nggak entah kenapa saya itu yakin kalau suami saya ini jodoh saya, nggak tahu dalam hati saya itu seperti itu terus gitu loh. Akhirnya 2000 kan saya sempat kerja newster juga loh Pak, punya pengalaman di situ. Jadi setiap saya kerja itu majikan saya suka gitu karena saya orangnya bersih terus rajin gitu loh, nggak hitungan pekerjaan walaupun ngomong tapi saya mau ngerjain kerjaan apa aja gitu kalau bisa ngatur waktu gitu. Jadi di situ saya punya pengalaman itu, saya buka yayasan baby sister, izin gitu. Suami saya kerja sama saya, waktu kan masih berteman gitu. Dia mengontrakkan rumah gitu. Jadi di situ saya mulai buang-buang brosur apa kayak gitu-gitu. Tapi sulit itu nggak nyari orang atau nyalurin babysitter kan nggak semudah itu Pak. Terus akhirnya sering tiap hari itu pokoknya berantem gitu. Tapi entah kenapa tuh uniknya itu bisa bertahan gitu, walaupun berantem kadang pukul-pukulan, wis maki-maki gitu loh. Apa aja keluar gitu. Itu sampai 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 berulang-ulang gitu loh. Akhirnya saya kontrak itu pindah ke itu 3 tahun, pindah lagi 3 tahun, terus entah kenapa saya pindah itu kontrak pengen deket dia gitu. Akhirnya kontrak deket rumahnya gitu. Di situ saya, tapi nek masalah di situ saya mulai bimbang gitu dengan agama saya. Tapi kok kebanyakan dikelilingi orang Kristen tuh kebanyakan baik gitu loh, nggak cuma di bibir saja gitu loh. Kebanyakan tindakan gitu. Tapi saya juga bingung gitu loh.
uh, teman saya itu ada yang dari Islam itu masuk Kristen gitu. Saya benci gitu. Saya sering maki-maki gitu. Menurut saya itu dia keluarganya nggak fanatik, jadi gampang goyah gitu. Jadi kayak gitu. Bahkan teman saya itu sering telepon, ayo cepet nikah gitu. Masuk Kristen gitu. Teman saya maki-maki gitu. Bahkan suami saya aja pernah berantem, saya maki-maki gini. Kan saya tahu kayak ada salib, ada patungnya Tuhan Yesus itu, saya maki-maki. Kamu tuh kayak ini loh, persis kepalanya kayak gini, wes persis lah. Tuhan kok kayak gini, saya bilang gitu. Sempat kayak gitu, pokoknya kalau ada orang murtad gitu saya benci. Terus saya pindah deket suami saya itu, akhirnya saya lama-lama punya rasa kasihan sama suami saya. Karena menurut saya itu sudah terlalu membebani, terlalu lama gitu. Kasihan saya. Kasihan saya akhirnya berusaha belajar agama saya yang dulu Islam gitu, mempelajari, karena saya Islamnya kan dulu suruh ngaji aja sama nenek saya nggak mau gitu loh. Ngaji mesti setiap ngaji sampai Al-Fatihah gitu, saya nggak terusin gitu terus, pokoknya terus gitu. Sholat pun jarang gitu, saya punya ruko aja yang beliin suami saya. Tahun 2006 saya nggak pernah beli ruko, dan mama saya juga nggak pernah beli no ruko. Saya misalkan mau sholat itu biasanya pinjam teman saya. Kayak gitu. Misalkan saya sholat pun nanti 1 bulan sholat terus, nanti bolong-bolong kayak gitu. Jadi gitu terus. Tapi sebenarnya saya sudah ada kayak membandingkan agama saya yang dulu sama yang sekarang ini, sering gitu. Karena apa? Saya mikirnya sama suami saya sering menghina-hina saya itu, saya akhirnya putus asa. Saya nggak berharap dia jadi suami saya. Terus saya juga kasihan sama suami saya. Akhirnya ada teman juga yang suka sama saya gitu loh, mau menungguin saya sampai 7 tahun gitu loh. Bahkan bilang sama tante saya supaya saya mau dinikahin, bahkan datang ke rumah saya bilang mama saya supaya mau dinikahin. Saya itu akhirnya mau luluh gitu. Tapi entah kenapa saya sering dia tuh nanti kalau kamu tak ajak nikah, gaji saya separuh tak kasih mama saya, separuh tak kasih no kamu gitu. Terus nanti nek kamu nggak nurut sama saya ya tak poligami gitu. Saya kaget gitu. Terus kok dipoligami gitu. Terus saya juga lama-lama nggak yakin gitu loh. Misalkan saya nikah 5 tahun tuh pasti kayaknya saya pisah gitu. Padahal saya kan nggak mau bercerai gitu loh. Kasihan anak, misalkan punya anak, saya mikirnya gitu, rasanya ditinggal orang tua nggak lengkap itu, cerai itu rasanya nggak enak gitu, sedih gitu, tiap hari nangis. Itu jadi, oh ya saya lupa, waktu masih saya kecil tuh mama saya juga sering bedain saya kalau misalkan di pasar gitu, adik saya dibeli, kan saudara saya dari mama saya itu laki satu, kelahiran 86, itu beli misalkan ayam gitu, adik saya yang dibeli Tapi puji Tuhan saya itu nggak pernah minta atau apa gitu, enggak. Kayak adik saya bajunya juga bagus-bagus kayak gitu-gitu. Saya nggak pernah dibeliin, jarang, kalau belum robek belum dibeliin kayak gitu-gitu. Jadi kehidupan saya yang masa kecil tuh sangat-sangat keras menurut saya gitu. Terus habis itu saya sempat ya ini mempelajari agama ini.
bandingno. Cuma saya nggak jujur, saya Muslim nggak bisa mengaji karena saya dulu kalau suruh ngaji nggak mau gitu loh. Ya cuma hafalan alif ba ta kayak gitu-gitu. Terus yang saya hafalin cuma sholat 5 waktu apa Al-Fatihah kayak gitu-gitu. Terus gitu, terus terang saya nggak bisa ngaji. Pernah ikut ngaji aja saya, ibu-ibu pengajian saya cuma bacanya lewat buku tulisan aja. Arabnya saya nggak bisa gitu. Itu jadi saya mulai ragu itu, sering ragu, pokoknya saya ragu gitu loh di antara agama saya. Karena apa? Kok kalau di Islam itu kok perempuan itu kayak misalkan kayak bagian gitu, lebih banyak laki bisa poligami sampai 4, perempuan nggak boleh. Terus harus kayak misalkan menikah tetap yang diutamakan tuh ibu, bukan istri. Kalau kalau di Islam itu saya dulu sempat banding-bandingnya kayak gitu. Terus saya lihat kayak dulu pernah ada kayak kerusuhan yang pakai baju putih-putih itu, kayak gitu saya akhirnya jadi bimbang gitu loh. Tapi bimbang tapi saya berusaha untuk meyakinkan saya kalau pilihan saya ini benar, karena semua keluarga saya kan Muslim gitu. Terus di kelurahan saya tuh nggak ada gereja, nggak ada yang Kristen gitu, semua Muslim. Terus walaupun saya ragu, tapi tetap saya berusaha untuk mendalami Islam. Saya akhirnya beli ruko sendiri tahun 2012 itu. Beli ruko sendiri untuk saya pengen sholat, pengen deket sama Tuhan saya, Nabi saya waktu itu. Beli ruko sendiri, ternyata beli ruko itu ternyata di Matahari itu bunyi sensornya, pengamannya itu, yang di ruko itu bunyi, saya ditangkap sama satpam gitu, padahal saya udah bayar. Akhirnya di situ kan karena ada struknya, jadi ada buktinya, ya satpamnya nggak itu akhirnya. Itu terus saya sholat duha, pokoknya sholat duha, sholat tahajud kayak gitu-gitu. Karena saya pekerjaan sepi, nggak ada waktu itu, pekerjaannya sepi, babysitter nggak ada. Saya kan punya menyalurkan babysitter dan penitipan anak. Sepi waktu saya pindah deket suami saya itu sepi. Jadi saya makan aja dikasih suami saya gitu, tiap bulan gitu. Dari situ kan saya kasihan gitu, udah ngeluarin duit untuk bayar kontrakan mahal. Terus saya kan ditemenin mbak juga, pembantu gitu loh. Suami saya juga yang gaji gitu loh. Jadi suami saya tuh ngirit-ngirit untuk dirinya sendiri, tapi mengutamakan untuk saya gitu. Jadi suami saya itu sangat baik waktu itu. Saya nggak minta, dia ngerti gitu. Belum minta saya ngerti. Saya juga nggak pernah selama 14 tahun itu berteman itu, saya nggak pernah minta-minta, nggak pernah minta ini minta itu gitu. Jadi kalau dikasih saya terima gitu. Jadi saya banding-banding mulai 2012 itu saya pengennya ya mau menekuni agama saya yang Muslim itu, karena saya pengennya meninggalkan suami saya. Rasanya saya kasihan, saya jadi bebannya dia gitu loh. Saya harus sudah yayasan saya mikirnya yayasan saya mau saya tutup dan saya mau kerja suster gitu waktu itu dalam batin saya, tapi saya nggak mengutarakan sama ini teman saya ini. Jadi tapi sering berantem terus. Jadi saya berantem sama teman saya ini, saya tuh sedih saya, karena saya punya orang tua tapi nggak peduli gitu loh, punya dulur, punya saudara juga nggak peduli gitu loh. Cuma mereka kebanyakan memanfaatkan saya gitu loh.
Jadi kalau saya susah nggak ada yang nolong gitu. Jadi saya orangnya tertutup. Saya nggak pernah mengeluh karena saya takut, karena sudah terbiasa saya sama mama saya suruh mengerti gitu loh. Jadi saya berusaha untuk itu tertutup untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Jadi 2012 saya sholat, pokoknya sholat 5 waktu, rajin. Saya ke udu-udu gitu kan dulu juga diajarin guru ngaji saya, jadi saya ngerti gitu. Jadi saya sering berantem, malah terakhir itu sering berantem sama suami. Suami saya itu kalau ngomong tuh nyakitin. Beda ya itu tadi bawa ras, pendidikan, latar belakang, kayak gitu-gitu. Saya diem karena memang iya gitu loh. Sebenarnya sakit di hati saya itu. Cuma saya bisa nangis, mesti sering berantem. Kalau udah berantem itu kadang sampai pukul-pukulan gitu loh. Sampai segitunya gitu. Jadi padahal itu udah sekitar kenal 12-an tahun gitu. Selama kenal pertama sampai 12 tahun tuh sering berantem terus. Jadi tapi anehnya itu saya bertahan karena apa? Suami saya walaupun keras saat saya susah ada. Terus suami saya itu nggak pernah berbicara, ngomongnya itu muluk-muluk gitu. Kebanyakan tindakan. Jadi kalau dia udah bilang iya mesti menepati. Kalau dia masih diam berarti bisa iya gitu loh. Jadi 2014 saya berusaha di dalam agama saya, berusaha untuk melajari sungguh-sungguh, kepengen saya meninggalkan suami saya karena kasihan saya terlalu baik untuk saya. Jadi di saat itu saya berdoa nangis karena apa? Sebentar lagi aku harus ninggalin dia gitu, nangis. Tapi nangis terus karena saya merasa nggak punya siapa-siapa, nanti kalau susah sama siapa saya gitu. Jadi sama mama kayak gitu, nggak mungkin. Papa saya juga, papa saya nggak peduli, nggak pernah nanyain selama saya bayi sampai umur tiga tiga itu nggak pernah menghubungin saya. Ya apa kabarnya atau apa nggak pernah. Padahal kalau apa-apa lewat rumah saya itu nggak pernah, lewat rumah mama saya padahal itu nggak pernah nanyain saya gitu loh. Jadi mama saya itu semakin kayak benci sama saya karena papa saya udah bikin hidupnya hancur juga. Jadi semua kebencian sama papa saya dilampiaskan sama saya gitu. Jadi di situ saya sering nangis, tapi kalau doa sering nangis tuh sampai habis doa sholat itu berdoa saya nangis, minta saya utarakan gitu. Tapi saya nangis tapi tetap aja nggak lega, tapi saya tetap aja nggak lega gitu. Tapi setiap nangis itu kadang semalam itu nangis terus saya. Karena sering berantem sama ini teman saya ini, jadi saya udah sama keluarga saya kayak gitu, orang yang menurut saya baik sama saya kayak gini, jadi merasa nggak punya siapa. Saya nangis, setiap saya nangis habis sholat itu kayak saya itu justru kayak tangannya Tuhan Yesus tuh yang kayak menolong saya supaya saya itu kayak dipeluk gitu loh. Sering kali begitu gitu. Jadi bahkan sering mimpi gitu. Sering mimpi, bahkan pernah kayak itu. Saya lihat diri saya mau dijemput kuda putih gitu loh. Di situ. Jadi sering mimpi kayak gitu. Jadi sering mimpi Tuhan gitu, Tuhan Yesus. Jadi di situ, tapi saya masih tetap bimbang gitu loh. Tak anggap aja itu setan gitu. Jadi tetap sholat gitu. Begitu saya 2012 berusaha belajar untuk taat sama agama saya, benar-benar ingin mendalami, tapi Tuhan justru menyelamatkan saya. Waktu itu suami saya bilang, saya mau nganterin perpuluhan, saya kan suami saya kan nggak pernah ke gereja walaupun Kristen.
ke gerejanya itu kalau Natal. Tapi dia selalu dengerin kayak firman Tuhan lewat radio, lewat apa kayak gitu. Cuma saya nggak pernah lihat dia kalau makan berdoa atau apa gitu, nggak pernah gitu. Juga nggak pernah ngajak-ngajak saya harus ke gereja, harus apa kayak gitu, nggak pernah gitu. Sangat menghormati saya gitu, agama saya yang dulu gitu. Jadi begitu suami saya bilang begitu, saya anter gitu. Karena saya pengennya, karena sebentar lagi saya akan meninggalkan kamu. Karena saya nggak mau ngerepotin kamu. Saya kasihan, maksudnya kalau ada aku terus, suami saya nggak akan nikah gitu loh. Karena suami saya waktu itu kan 2014 itu kira-kira sudah usia 55, berapa ya? 62 kan, suami saya kelahiran 62. Terus saya antar ke GBP Sawan. Di situ saya antar, suami saya bilang ini nggak usah gitu. Saya tetap pengen nganter gitu. Tapi saya ngomong gitu tuh kayak nggak ada beban, nggak ada saya Islam atau apa. Islam kok nganter itu enggak. Saya pokoknya pengennya nganter gitu. Dengan mulut saya nganter, saya anter gitu. Terus di situ saya nganter, semua kan orang lihat gitu. Saya mungkin kalau jemaat situ asli kan pasti tahu lah, kayak penerima tamunya atau apa kayak gitu. Pas di situ itu saya lupa bulannya, cuma perkiraan Juni atau Juli ya. Pas perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus, saya entah kenapa dengerin lagu gereja itu, badan saya terasa kayak di strom gitu loh. Panas, badan saya itu panas, saya nangis. Saya datang gereja itu pertama itu dengerin lagunya itu nangis saya nggak ikut nyanyi, tapi saya nangis terus itu sampai nggak tahunya perjamuan Kudus, saya nggak tahu itu apa gitu. Suami saya bilang gini, duduk di sebelah saya itu, jangan, kalau kamu nggak yakin jangan gitu, bilang gitu. Tapi saya nggak saya hiraukan perkataan suami saya, tapi tetap saya ikut perjamuan gitu loh. Saya nggak paham, pokoknya saya ikut gitu. Saya minum, habis itu tetap nangis sampai saya datang itu, sampai pulang saya nangis. Badan saya itu kayak rasanya itu tenaga saya habis. Karena apa? Datang sampai 2 jam tuh nangis terus saya di situ. Jadi di gereja itu nangis terus saya, sampai orang-orang tuh ngeliatin, mungkin dipikir mereka kan nggak tahu saya masih muslim, dan dikirain mungkin saya pasti banyak masalah atau apa, nggak tahu saya. Terus suami saya pas pulang bilang gini, saya kepengen jadi jemaatnya GBPS ini gitu, karena mami, papi, emak saya kan di sini gitu. Terus oh ya ya udah aku ikut gitu. Suami saya, jangan, kalau kamu belum yakin jangan gitu. Suami saya bilang gitu terus, tapi saya pokoknya nggak apa-apa, pokoknya aku ikut gitu. Akhirnya saya ikut mendaftarkan, ikut PA pembawaan Alkitab gitu di situ. Jadi berapa bulan, ada 8 kali pertemuan gitu. Waktu itu ya bulan Agustus. Terus ikut pemahaman Alkitab itu, akhirnya beberapa pertemuan suami saya ini ngajak nikah gitu. Begitu. Padahal saya nggak kepikir, sudah saya lupakan untuk menikah sama dia, karena itu nggak mungkin, mustahil gitu loh. Karena dia sering, terakhir-terakhir kan sering maki-maki saya, nggak tipenya dia. Pendidikan beda, karena suami saya kan sarjana ekonomi, jadi beda, terus rasnya juga beda gitu. Jadi pokoknya banyak perbedaan lah. Suami saya itu sering bilang begitu. Jadi saya udah diem, saya nggak mau bela diri walaupun saya sakit, tapi ya sudahlah gitu. Jadi waktu di GBPS Awan itu saya udah daftarin mau dibaptis. Akhirnya saya pokoknya mengalir begitu aja. Saya pokoknya mau dibaptis pertemuan 8 kali atau berapa, saya lupa. Kebetulan pas pertemuan 3 kali atau 2 kali ketemu pendeta yang ngasih PA.
PA kebetulan kenal suami saya karena sering datang waktu belum nikah itu maminya suami saya ini kan sakit, sering dijenguk gitu loh. Terus suami saya sering juga suruh datang ke gereja gitu, tapi nggak pernah mau gitu. Jadi kebetulan begitu buka pintu kantor itu mau PA itu kaget gitu, saling kenal gitu loh. Akhirnya cerita-cerita kenal terus ya akhirnya PA-nya itu dibantu itu, semua dibantu untuk baptis, untuk suami saya kan ngajak nikah, surat-surat nikah itu sudah dibantu semua gitu loh. Jadi di situ, jadi saya kenal, akhirnya di situ saya dibaptis, nikah, saya takut bilang sama orang tua saya. Ya apa caranya saya bilang gitu kalau saya sudah mau menikah dan saya sudah PA gitu. Waktu itu belum dibaptis saya tapi bilangnya gini sama adik saya nggak berani bilang sama mama saya. Beraninya sama tante saya di sini saya bilang saya mau nikah di gereja. Sama siapa? Saya kasih tahu sama ini gitu. Sama Roni gitu atau Beni gitu. Terus ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Terus tante saya itu bilang gini, ya apa kamu muslim? Ya nggak apa-apa kalau kamu mau ikut gitu. Tante saya yang Asam Rawa yang di Surabaya itu nggak apa-apa gitu. Semua agama sama bilangnya gitu. Tapi saya tetap nggak berani bicara, saya takut gitu. Enggak, saya masih tetap kawin gereja tapi saya masih muslim gitu. Saya bilang gitu sama adik saya gitu. Terus karena saya mau menikah akhirnya saya bilang pulang kan ngurus-ngurus surat-suratnya itu RT RW. Terus suami saya juga ikut pulang gitu loh, bilang. Jadi nggak kaget karena papa mama saya kan udah kenal tahun 2002 gitu. Waktu 2014 saya pulang ke Jawa Tengah nggak kaget gitu. Saya bilang, tapi saya belum berani bilang saya mau dibaptis, tapi saya menikah di gereja itu aja. Tapi puji Tuhan mama saya kayaknya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada halangan gitu. Padahal saya di tempat saya itu nggak ada yang orang masuk Kristen selain saya gitu. Perkawinan saya tahunya dari pihak kelurahan gitu. Karena saya nggak bisa wirawiri ngurus surat untuk menikah itu karena apa? Jaraknya jauh, saya diurusin pihak kelurahan gitu. Jadi bilang gini, soalnya saya nggak pernah ngurusin surat menikah Kristen, jadi baru pertama kali ini dan nggak ada orang masuk Kristen di desa sini gitu, di kelurahan ini. Terus nggak ada juga orang menikah Kristen gitu, bilang gitu. Jadi cuma bilang gitu. Puji Tuhannya itu saya nggak tahu ya kalau di depan saya, tapi tahunya mama papa saya Kristen itu dari Pak Gembala saya karena ikut ke gereja kan, dia bilang kalau saya sudah dibaptis, saya kenal sama suami saya 14 tahun, jadi sudah dibaptis, sudah itu, tapi reaksi mama papa saya tetap kayaknya baik gitu loh. Nggak ada yang itu, mungkin karena saya nikahnya kan telat, saya berpikir sudahlah saya nggak mau nikah gitu, sudah daripada saya nikah nanti punya anak cerai nanti seperti saya gitu, sakit. Jadi saya nggak mau gitu, saya mutusin untuk nggak menikah memang. Jadi nikah saya itu di usia 34 hampir 35, 10 Desember 2014 saya dibaptis 2014 tapi sebelum saya menikah. Jadi itu usia saya 34, suami saya 50, kelahiran 62. Jadi selisih 17 tahun. Perkenalan saya sama suami saya juga nggak begitu mulus, orang bilang semua orang saya simpenan gitu. Cuma saya nggak pernah ambil pusing
omongan orang, yang penting Tuhan gitu. Jadi saya nggak pernah mempermasalahkan orang mau bicara tentang diri saya apa, itu hak mereka. Jadi saya nggak pernah ngurusin hal yang seperti itu gitu. Akhirnya 2014 saya nikah 10 Desember diberkati di GBPS Sawan Arjuno yang kemarin dikena itu bom. Terus setelah saya nikah kan saya nggak kerja karena ikut suami saya di rumahnya suami. Ternyata saya kira setelah nikah itu bahagia, ternyata pernikahan saya juga nggak rame-rame karena saya berusaha untuk mengerti karena papa saya bukan papa kandung, mama saya juga rasanya juga nggak pengen, nggak nggak ingin memisahkan saya. Jadi saya nikah itu pakai baju dari gereja, jadi gratis. Pokoknya bondo nekat gitu. Jadi nggak punya, mama saya juga nggak bantu, semua saya selesaikan sendiri sama suami saya gitu. Jadi di situ. Jadi kalau saya masuk Kristen dari keluarga sih nggak ada yang maksudnya menolak gitu. Di depan saya itu enggak. Jadi kayak tetangga pun enggak gitu. Tahu semua, saya tahu saya Kristen, cuma saya sama tante om saya nggak berani karena mereka kan fanatik gitu. Jadi saya nggak berani bilang kalau saya sudah Kristen atau apa kayak gitu, tuh nggak berani. Jadi ternyata saya datang ke rumahnya suami saya itu juga nggak mulus, sering berantem, apa-apa sedikit-sedikit berantem. Baru kemarin nikah aja berantem gitu, sampai tonjok-tonjokan, sampai saya dijodohin suami saya di ranjang itu sampai bengkak sini saya tuh, sampai beset gitu. Jadi berantem terus. Kalau berantem sudah bertengkar tuh nggak cuma mulut, tangan, tonjok-tonjokan gitu. Jadi tapi anehnya itu bertahan gitu. Jadi sampai 5 tahun. Tapi saya begitu saya 5 tahun kan saya berusaha belajar Kristen ya, ke gereja tiap hari saya berusaha untuk baca firman, saya nggak mau mikirin perkataan suami saya ingin hidup sesuai firman-Nya Tuhan, walaupun suami saya mungkin perkataannya menyakitin saya nggak peduli, saya mau taat firman Tuhan. Jadi yang saya buat pedoman di situ gitu. Jadi saya tiap hari berusaha baca Alkitab karena dari gereja saya juga harus dianjurkan baca Alkitab gitu loh. Cuma saya nggak masih belum bisa sih tiap hari. Cuma saya berusaha tiap hari baca gitu. Walaupun 3 pasal, 2 pasal gitu baca. Jadi saya 2014 sampai sekarang sudah selesai hampir 3 kali baca Alkitab, tapi kan bukan itu, tapi harus paham isinya gitu. Jadi saya sudah ngikutin kayak BAM gitu, ikut supaya bertumbuh gitu. Jadi tapi suami saya nggak pernah nyuruh, jadi saya berusaha untuk belajar sendiri gitu. Di gereja juga sekarang sudah, puji Tuhan, kadang singer gitu, terus terima tamu kayak kolektan gitu. Jadi puji Tuhan di situ saya mantep ikut Tuhan Yesus. Saya percaya agama yang saya pilih ini, saya ikut Tuhan Yesus ini sudah pilihan yang tepat. Saya walaupun hidup saya keras, mungkin mama papa saya memperlakukan saya kayak gitu, mungkin lingkungan saya juga keras, saya puji Tuhan. Tuhan menyelamatkan saya. Itu yang membuat saya tuh bahagia gitu. Jadi sangat puji Tuhan. Jadi saya saya nikah juga, saya kan 2 tahun nggak punya anak, akhirnya konsultasi di dokter gitu. Di dokter ternyata hasil pemeriksaan juga itu apa? Saya ada pelengketan di telur itu dua-duanya. Jadi saya nggak bisa hamil normal. Bisa-bisanya bayi tabung. Kalau bayi tabung usia saya sudah waktu itu 36, suami saya sudah 50-an lebih, jadi agak sulit, biayanya banyak. Tapi sempat saya jual mobil gitu loh, pengen bayi tabung.
tapi ternyata waktu mau memutuskan itu suami saya kena tipu gitu loh. Jadi uangnya sudah berkurang. Akhirnya dari situ saya sudah mengikhlaskan, tidak apa-apa nggak punya anak. Terus suami saya juga tujuannya menikah sama saya, ingin bersama. Sudah nggak ada masalah anak, masalah bonus. Jadi nggak ada masalah, puji Tuhan. Suami saya juga nggak bermasalah, nggak mempermasalahkan. Ipar-ipar saya juga puji Tuhan baik gitu. Jadi nggak mempermasalahkan. Dari pihak keluarga saya juga nggak peduli itu. Maksudnya kayak mama saya itu nggak peduli karena wis terserah mau punya anak mau enggak gitu. Sempat saya keluhin pengen tabungan saya yang sempat dipinjam mama saya berupa sawah itu, saya minta mau bayi tabung juga mama saya nggak kasih. Malah saya tahu-tahu terakhir tabungan saya yang semenjak saya bekerja saya cicilin buat beli sapi sampai bisa beli sawah itu malah sekarang dijual mama saya buat biaya adik saya itu jadi pegawai negeri. Jadi ya sudah saya ikhlasin gitu. Jadi sekarang saya fokusnya saya bersyukur Tuhan Yesus sudah nyelamatin saya yang dulu saya pernah hina gitu. Terus bersyukur punya suami walaupun keras. Sekarang sudah 2 tahun ini saya nggak pernah berantem. Puji Tuhan karena saya mikirnya hidup ini cuma sementara. Saya pengen hidup sesuai firman Tuhan. Jadi kalau saya mau marah mau apa saya mikirnya gitu sekarang kayak ada Roh Kudus itu yang ngingetin saya. Misalkan saya nggak enak sama orang gitu, kayak ada ya dorongan kamu jangan gitu gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau sama suami saya juga gitu. Jadi kayak ada Roh Kudus itu selalu ngingetin saya. Jadi kayak pagi gitu bangun pagi gitu berdoa dulu kayak ada yang nyuruh gitu. Jadi kalau pagi saya selalu berdoa Bapa kami sebelum pegang HP belum apa saya berdoa gitu. Setelah itu saya berusaha untuk baca Alkitab. Jadi karena itu yang membuat saya akhirnya bisa mengendalikan pikir-pikiran saya negatif. Jadi situ. Jadi saya berusaha disiplin untuk membaca firman, berdoa gitu. Jadi itu kalau ada pikiran negatif saya selalu kayak ada yang negur jangan gitu gitu. Jadi di situ puji Tuhan juga saya sudah kayak melakukan puasa gitu jam 12 malam sampai besok gitu jam 6 karena saya punya kerinduan mama papa saya, keluarga saya, teman-teman saya yang belum kenal Tuhan Yesus diselamatkan gitu. Saya nggak mau mama papa saya binasa gitu. Karena saya sudah yakin kalau Tuhan Yesus itu juru selamat satu-satunya. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Jadi saya nggak mau mama papa saya binasa. Jadi kerinduan saya itu ya itu sekarang saya nggak mikirin nggak punya anak nggak apa-apa. Saya hidup pas-pasan nggak apa-apa. Saya ingin fokus saya sekarang pengen menyelamatkan keluarga saya gitu. Jadi walaupun mama saya memperlakukan kayak gitu, jadi saya nggak boleh benci karena ya apa itu kan ada nggak boleh Tuhan apapun alasannya juga nggak memperbolehkan gitu. Jadi sekarang tuh saya puji Tuhan Roh Kudus selalu nuntun gitu loh. Kalau ada hal yang di pikiran saya negatif, kayaknya saya ditegur, oh nggak boleh kayak gitu. Jadi rem saya gitu sekarang. Jadi saya sudah 2 tahun ini, puji Tuhan saya nggak pernah berantem sama suami saya karena saya berusaha untuk taat firman Tuhan. Jadi saya kenal suami saya 14 tahun baru menikah. Sekarang sudah tanggal 10 Desember besok sudah memasuki pernikahan 7 tahun. Saya usia 42, suami saya 59. Kita telat nikahnya.
Sekian kesaksian saya, Pak Pendeta Yusuf Manubulo. Terima kasih atas kesempatannya. Haleluya. Luar biasa ya. Di sini membuktikan bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi sekalipun setelah percaya Tuhan Yesus ada goncangan seperti perselisihan dengan suami ataupun ada hal-hal lain yang mungkin kita belum pahami, tetapi karena Ibu Pujiatun ini dipilih oleh Tuhan, maka kuasa Tuhan tetap menyertai dia dan kita melihat keteguhan imannya. Dan itulah cara Tuhan menyelamatkan setiap manusia, sekalipun tadi sebelumnya dia sempat saling mengejek juga kepada suaminya tentang keyakinan yang diyakini oleh suami, tetapi semua itu tidak membuat Tuhan marah, membuat Tuhan kecewa, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Dialah pencipta semua manusia. Dia tidak mungkin marah kepada manusia, dia mengasihi manusia. Ya, jadi teman-teman, disinilah pembuktian bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Tuhan tidak marah-marah terus kemudian kurang ajar kau hina-hina ya orang yang percaya kepadaku. Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan sayang semua sama manusia. Dan kalau iblis itu mengajarkan kebencian. Ya, iblis itu bukan hanya mengajarkan kebencian, iblis itu mengajarkan supaya manusia bertikai, selisih paham, keributan, berantem. Bahkan iblis itu mengajarkan untuk manusia bisa saling membunuh, saling menyakiti. Ya, karena iblis itu memang haus darah, ya. Makanya iblis itu kalau menguasai seseorang, manusia jadi haus darah, jadi menghalalkan darah orang. Nah, inilah yang kita perlu waspada. Teman-teman, membedakan Tuhan yang benar dan Tuhan yang tidak benar itu sangat simpel. Karena Tuhan yang benar itu hakikatnya adalah kasih, mencintai semua manusia. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah, mintalah berkat buat mereka. Itulah Tuhan. Ya, kalau iblis tidak ada belas kasihan. Yang ada cuman kekejian, yang ada dia dikatakan Alkitab dia adalah pembinasa keji. Dia adalah haus darah manusia, dia adalah pribadi yang sangat jahat. Dan kalau dia masuk dan menguasai manusia, maka manusia bisa saling membunuh, bisa saling melakukan hal-hal yang mencelakakan orang lain tanpa peduli, tanpa punya rasa belas kasihan. Dan pada kesempatan ini saya mau bertanya satu pertanyaan kepada Ibu Pujiatun, bagaimana komitmen Ibu? Karena ikut Tuhan Yesus ini banyak tantangan, harus pikul salib. Kira-kira kalau tantangan menjadi membesar di dalam hidup Ibu, kira-kira komitmen apa yang Ibu bisa sampaikan kepada teman-teman di sini? Kalau saya pribadi tetap maju terus. Pasti Tuhan nggak akan membiarkan anaknya jatuh gitu. Jadi tetap kuat. Jadi saya sampai maut pun saya tetap pilih Tuhan Yesus. Saya sudah yakin karena saya sudah membaca firman Tuhan, bukan karena omongan ini dan orang ini dan ini. Saya membaca sendiri gitu. Jadi saya yakin. Jadi tetap kuat. Amin. Luar biasa sekali. Tadi kita dengar pengakuan dari Ibu Pujiatun, bahkan dia belakangan ini dia mulai sering puasa. Untuk apa? Supaya doanya tidak terhalang, artinya dia mau berdoa buat orang tuanya, buat teman-temannya, buat keluarganya, supaya semua bisa selamat. Ya, jadi target daripada Tuhan itu bukan untuk supaya memperbanyak agama Kristen, tidak. Itu tidak penting. Itu cuma membuat pekerjaan menjadi banyak karena pergantian KTP. Tapi target daripada Tuhan adalah kita harus saling mengasihi. Kita harus saling tolong. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Sudah dibawa kepada jalan kebenaran dan hidup untuk menuju ke surga. Masa kita mau berdiam diri? Kita harus sampaikan. Kita harus tolong orang lain. Kita harus bersaksi. Kita harus berdoa buat mereka. Supaya mereka juga diselamatkan. Sama seperti Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka.
Ada begitu banyak orang yang membenci kami karena tidak jelas apa alasan. Bahkan tidak ada alasan untuk mereka membenci kami. Tapi kami mengasihi siapapun Anda. Kami berdoa kasih Tuhan bisa tercurah di dalam hidup teman-teman. Dan pada kesempatan ini terima kasih buat Ibu Pujiatun yang sudah bersaksi. Dan kami semuanya diberkati, dikuatkan. Bagi teman-teman yang diberkati yang mau mendukung Ibu Pujiatun, nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi, ya. Dan bagi teman-teman juga kami berdoa supaya kasih karunia Tuhan turun di dalam hidup Anda semua dan kita semua bisa diselamatkan dan bisa masuk surga. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan. Amin.